Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahputri dengan NPM 224111007. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video atau menjelaskan video yaitu ukuran penyebaran data pada mata kuliah statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik. Pentingnya memahami penyebaran data kelompok statistik adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok statistik dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok statistik dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Misalnya, jika penyebaran data kelompok statistik kecil, maka data tersebut cenderung berpusat di sekitar nilai tengahnya. Sebaliknya, jika penyebaran data kelompok statistik besar, maka data tersebut cenderung terbesar lebih luas di sekitar nilai tengahnya. Lalu, membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Misalnya, jika kita ingin membandingkan nilai ujian matematika dari siswa laki-laki dan perempuan, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat apakah terdapat perbedaan penyebaran nilai ujian matematika antara kedua kelompok tersebut. Membuat keputusan penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk membuat keputusan. Misalnya, jika kita ingin menentukan apakah seorang siswa layak mendapatkan beasiswa berdasarkan nilai ujiannya, maka kita dapat menggunakan penyebaran data untuk melihat nilai ujian siswa tersebut berada di atas nilai rata-rata. Lalu, mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Outliers dapat disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi data. Mengembangkan model prediksi. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk mengembangkan model prediksi. Model prediksi adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel-variabel lainnya. Penyebaran data kelompok statistik dapat digunakan untuk menentukan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang akan diprediksi dan untuk menentukan bentuk hubungan antara variabel tersebut. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok statistik dalam kehidupan nyata. Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif, seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Penelitian dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Lalu ada manfaat penyebaran data kelompok. Manfaat penyebaran data kelompok adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang data. Penyebaran data kelompok dapat memberikan informasi tentang bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami karakteristik data. Penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Penyebaran data kelompok digunakan untuk membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Membuat keputusan. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk membuat keputusan. Mengidentifikasi outliers. Penyebaran data kelompok yang digunakan untuk mengidentifikasi outliers, yaitu data yang nilainya jauh berbeda dari nilai data lainnya. Mengembangkan mode prediksi. Penyebaran data kelompok dapat digunakan untuk mengembangkan mode prediksi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pemahaman penyebaran data kelompok dalam kehidupan nyata.
Perusahaan dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk memahami perilaku pelanggannya, mengembangkan produk baru, dan menentukan harga produk. Pemerintah dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk membuat kebijakan publik yang efektif seperti kebijakan pendidikan dan kesehatan. Penelitian dapat menggunakan pemahaman penyebaran data untuk menganalisis hasil penelitian dan untuk menarik kesimpulan yang valid. Lalu ada jenis-jenis ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran data yang dihitung tanpa mempertimbangkan nilai data tengah. Ukuran penyebaran data absolut yang umum digunakan untuk kelompok data statistik adalah varians dari simpangan baku. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran data yang dihitung dengan mempertimbangkan nilai tengah data. Ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data berkelompok statistik adalah koefisien keragaman. Ukuran penyebaran absolut varians adalah ukuran penyebaran data yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Rumus varians adalah sebagai berikut. S kuadrat sama dengan frac atau sum sama dengan I sama dengan 1 kuadrat N X1 bar X kuadrat min N. S kuadrat adalah varians, X1 adalah varian data ke 1, X bar adalah rata-rata. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Lalu kesimpulannya adalah penyebaran data kelompok adalah ukuran seberapa jauh data terbesar dari nilai tengahnya. Penyebaran data kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ukuran penyebaran absolut dan ukuran penyebaran relatif. Ada ukuran penyebaran absolut yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah varians dan simpangan baku. Lalu ada ukuran penyebaran relatif yang umum digunakan untuk data kelompok statistik adalah koefisien keragaman. Pemilihan ukuran penyebaran data kelompok yang tepat tergantung pada tujuan analisis data yang dilakukan. Lalu ada pemahaman penyebaran data kelompok penting karena dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang data. Pemahaman penyebaran data kelompok dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa contoh kesimpulan penyebaran data kelompok. Nilai ujian matematika siswa tersebar luas karena simpangan baku terbesar. Nilai tinggi badan laki-laki lebih besar daripada nilai tinggi badan perempuan karena koefisien keragaman lebih besar. Nilai penghasilan nasabah bank tersebut cukup homogen karena variasinya lebih banyak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.